ibu dan anak-anak di tempat rumah kami ini. Semoga di dalam pertemuan ini akan membawa kesukaan bagi kita. Yang kedua, kami meminta agar keluarga kami, kalau tiap harinya saya hanya 2 orang, saya dan istri saya saja, tapi Tuhan Yesus selalu mengikuti membimbingku sehingga kami selalu merasakan sukacita ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kami meminta semoga diberikan doa, didoakan supaya kami bersama istri ini selalu sehat-sehat selalu dengan anak-anak kami yang di sini, sehingga merasa hati ini merasa senang kalau bersama-sama dengan anak-anak. Hanya itu yang perlu kami sampaikan pada Bapak itu, mohon didoakan selalu kuat sehingga bisa ikut ibadah. Walaupun kalau menurut Pak Katon, Pak Mantu, memang kurang lebih 15 kilo kalau kita ke gereja. Ya kita pelan-pelan mengikuti ibadah biar ketemu para Bapak Ibu sekalian. Demikian yang kami harapkan, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Amin. Jadi untuk adik-adik kami yang di Solo, Mas Justin dan Mas Kris sekeluarga yang di sana, semoga Tuhan juga selalu menyertai, melindungi, memberkati setiap apapun yang dilakukan, baik pekerjaan, usaha maupun tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Semoga selalu Tuhan sertai dan jagai. Ngoten. Dan juga sekali lagi doanya untuk orang tua kami, untuk Bapak dan Ibu di sini, meskipun berdua dengan dalam masa-masa senja, usia-usia sepuh, tapi begitu luar biasa semangatnya. Sebenarnya pengen setiap hari itu juga pergi ke gereja ngabekti, cuman memang karena kondisi dan situasi akhirnya ngeten. Nggak apa-apa, yang penting tetap semangat terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan apapun itu keadaannya. Minta doanya supaya kedua orang tua kami ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan selalu bersemangat untuk terus melayani Tuhan di dalam Tuhan. Ngoten, matur nuwun. Ada lagi? KJ atau Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa. Muliakan Putranya, muliakan
kasih Dia kini dan selamanya. Ayat yang kedua. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Allah Bapa yang kami kenal dan yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, sehingga sampai saat ini kami dalam keadaan sehat. Kami boleh ada di sini karena kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menyampaikan sabda firman-Mu, pimpin dan mampukan kami agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti di dalam kebaktian ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Untuk nas bacaan, saya ambil dari Titus 2 ayatnya yang ke-7 yang demikian bunyinya, saya ulangi lagi. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah jujur dan bersungguh dalam pengajaranmu. Bapak Ibu, kita memuji dari KJ 59, bersabdalah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tahu arti dari teladan sesuai di Alkitab. Mungkin apa Bapak Ibu ada yang tahu? Contoh yang baik. Ya. Kalau contoh yang jelek bukan teladan, gitu ya. Jadi contoh yang baik. Iya, iya. Jadi contoh yang baik. Ya. Kemudian kalau boleh diambil lagi sebagai panutan, nah, kan bisa saja sebagai panutan, bisa saja kalau bahasa mudanya sebagai model, ya, model untuk contoh. Nah itu arti dari teladan Bapak Ibu, yaitu sosok yang patut dicontoh atau patut dijadikan panutan atau patut dijadikan model bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pastinya kalau kita dengar menjadi teladan, pastinya setiap kita pasti ingin menjadi teladan. Pastinya kita ingin menjadi contoh yang terbaik, baik dalam kehidupan di keluarga kita masing-masing, baik di dalam persekutuan, baik di dalam lingkungan kita, baik di mana kita ada di situ. Pastinya kita pengen jadi teladan. Sebagai contoh anak kita saja pengen jadi teladan di sekolahnya. Tidak mungkin sebagai orang tua tidak pengen anaknya tidak jadi teladan. Pastinya semuanya pengen jadi teladan. Itu pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
mengapa Tuhan Yesus itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Kok penting nih? Hidup kita sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang lain? Ya. Kalau nggak penting, ngapain kita datang ke gereja? Ngapain kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, kenapa Tuhan Yesus itu penting dalam kehidupan kita? Pastinya kalau kita tahu bahwa Tuhan sampai saat ini itu menyelamatkan dosa-dosa kita semuanya. Manusia ini kan penuh dengan dosa. Diampuni lagi, dosa lagi, diampuni lagi, begitu. Tuhan aja penuh pengampun, apalagi manusia tidak boleh pendendam. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah juru selamat kedamaian dan kekuatan hidup kita di saat-saat kita mengalami pencobaan. Coba Bapak Ibu, pas kita sakit, Tuhan, saya kok tidak sembuh-sembuh dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak sakit, lupa sebagai manusia kepada Tuhannya. Itu sudah umum Bapak Ibu, demikian. Sama dengan saya juga begitu. Iya, sama. Jadi tidak ada yang sempurna manusia ini di dunia ini. Jadi semua penuh dosa. Tetapi dosa yang diakibatkan oleh kita semua itu pasti jumlahnya atau persenannya, kalau diperseni kan beda. Kemudian yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus itu penting bagi kehidupan kita, yaitu Tuhan memberi teladan yang sempurna bagi kita, bukan hanya kita saja, tetapi semua umat yang ada di dunia ini. Dimaksudkan bahwa kita saling hidup berdampingan, kalau diartikan lebih jauh demikian. Jadi kita tidak boleh hidup ya kowe, saya dan sebagainya, tidak boleh. Nah itu tiga hal yang penting bahwa kita, mengapa Tuhan Yesus itu penting dalam kehidupan kita, meskipun sepenuhnya mungkin kita belum masuk ke semuanya ke situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dunia ini akan selalu butuh seorang pemimpin yang memiliki keteladanan, yang memiliki visi misi jauh ke depan, terlebih-lebih di dalam gereja kita, supaya gereja yang kita sudah lalui, kita sudah tempati, kita sudah bersembahyang di situ, yang sudah baik bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Nah kalau kita contoh di sini bahwa seorang pemimpin itu sebagai teladan, nah Bu Lili ini kan juga ketua pemimpin yang ngasih teladan yang baik. Saya napa buatan saya Bu Lili ini saya iya. Contohnya saja, besok yang mimpin sahabat gereja kita ini, waduh, bukan saya, tetap saya begitu. Jadi saya berdiri. Jadi semua keputusan dan sebagainya pasti jemaat diikutkan. Saya majelisnya sedoyo saya nomboten saya. Gitu, jemaatnya, apalagi kalau jemaatnya ketuanya sudah saya, jemaatnya semuanya juga sudah saya. Iya, saya itu baik, baik. Ya harus baik. Apapun ya bentuknya, apapun langkahnya,
ya kita bersama-sama sengkuyung itu mendukung, ya, gitu, mensupport. Banyak yang ingin menjadi pemimpin tapi tidak bisa memimpin. Banyak yang ingin menjadi pemimpin tapi tidak bisa memberi teladan yang baik. Banyak yang ingin menjadi pemimpin tapi tidak bisa memberi contoh yang baik. Tapi kan politik saya ngasih contoh yang baik dan sebagainya. Tak bukti kalau ada apa-apa itu contoh kecilnya saja. Telepon Mama Yani ini, saya kan biasa di sebelahnya. Kalau kerjakan apa kan saya bantu keuangan itu, yuk ya bersama-sama. Saya yang ngetik, ya yang menghitung pas boleh ya saya kan tahu gitu. Jadi semua apa yang akan disampaikan boleh pasti sudah dikoordinasikan dengan Bapak Ibu majelis dan mungkin Bapak Ibu jemaat yang lain. Nah itu kebersamaan kita dalam gereja. Tadi dikatakan bahwa seorang teladan artinya sosok yang patut dicontoh, patut dijadikan panutan, patut dijadikan model bagi orang lain. Pertanyaannya, apakah ada model yang layak diteladani? Ada jawabannya, di tempat kita ada. Tetapi yang kedua ini mungkin saya belum bisa menjawab. Yang bisa menjawab Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting, apakah kita sudah siap dan sanggup menjadi teladan? Nah, itu Bapak Ibu ini yang sulit. Ya kita harus bisa ke situ, pelan-pelan bisa masuk ke situ. Kalau semua sudah baik, kita itu berjalan juga enak begitu. Kalau ada suatu kegiatan dan sebagainya, kalau kita sengkuyung bersama-sama ya juga enak begitu. Apalagi besok Minggu ada kebaktian Padang di waduk situ. Kalau saya lihat datanya itu yang ikut 50, wah itu bagus sekali, banyak sekali 50 itu. Mungkin paling banyak di pepatah-pepatah 3 pepatah itu nanti paling banyak. Supportnya memang betul-betul luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menjawab pertanyaan tadi, bahwa kita semua diminta untuk tampil menjadi teladan atau memberi contoh dalam berbagai banyak hal, baik melalui perbuatan kita. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membaca di Yohanes 16 ayat 33 supaya tidak terlalu panjang. Kemudian yang kedua, baik melalui perkataan kita. Itu bisa dibaca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, yang kalau boleh saya ambil satu saja contohnya, baik melalui perkataan kita, yaitu apa yang kita ucapkan sesuai dengan hati nurani kita. Jangan sampai kita ucapkan yang di sana beda begitu. Jadi sesuai apa yang di hati kita. Kemudian yang kedua, kalau saya ambil intinya di 1 Timotius 4 ayat 12 itu, yaitu berkata apa adanya. A yo A, ya B yo B, ojo A, sesuk B, sesuk C gitu ya. Iya. Tidak boleh. Ya. Kita belajar dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, baik melalui tingkah laku kita. Tingkah laku kita itu kalau saya ambil di Alkitab itu ada di Matius 5 ayat yang ke-16. Di situ biasanya ada berbunyi demikian. Salah satunya intinya membiasakan jujur dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, pastinya semua kita sudah melalui itu semuanya. Kemudian teladan atau contoh yang lain, yang keempat, yaitu baik melalui pelayanan kita. Pelayanan itu tidak khotbah saja Bapak Ibu, ya. Kalau ada kegiatan acara misalnya kita sengkuyung nyepak nih tempatnya, gitu,
bisa isa-isa begitu ya. Kalau buka itu saya lihat isa-isa. Nah itu pelayanan itu, ya pelayanan membantu semuanya begitu ya. Ya. Terus bapak sing dak diundang ya datang, meskipun saya ya telat, meskipun ada teman di situ saya pendeta. Namun kita tidak bisa menjadi teladan hanya dengan lenggang kangkung. Lenggang kangkung itu apa ya Bu Ani? Santai. Ya. Lenggang kangkung. Tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi tidak hanya dengan lenggang kangkung, sekedar berkata-kata, melainkan kita perlu ada aksi nyata. Ya. Jadi aksi nyata itu kerja langsung. Ya. Kemudian masuk ke dalam perjuangan yang terus-menerus ini. Perjuangan yang tanpa henti, tanpa lelah untuk menjadikan gereja kita yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Untuk menjadikan gereja kita bisa tumbuh dan berkembang. Puji Tuhan nanti kalau tidak salah setahun 2 tahun itu Bu ya akan menjadi jemaat didewasakan. Kita doakan bersama-sama supaya bisa cool, meskipun masih ada pembenahan ya, itu ada masih pembenahan dan itu juga sangat melelahkan. Saya bantu Bu Ani, Bu Ani yang bantu saya lelah juga ya soalnya. Wes di sekolah tugasnya banyak, di sini juga banyak, nah gitu ya. Ya itu, apalagi kapan itu mau diajak Sabtu tadi, Sabtu, mau gak kosong Sabtu gitu ke Kali Bening, ya Kali Bening pulang ke sini dan sebagainya mau apa nih diundang kalau tidak salah. Ya. Iya. Keteladanan hidup bukan datang dalam waktu tiba-tiba atau ujuk-ujuk atau waktu singkat, tetapi kita bangun dalam waktu yang lama sekali. Bukan dibangun berdasarkan satu perjuangan yang ambisius, tetapi keteladanan yang dibangun dalam kebersamaan yang dilandasi oleh firman Tuhan. Keteladanan juga dibentuk dari berbagai macam ketajaman, kepekaan, dan kewaspadaan pada diri kita semua. Keteladanan hidup bukan hanya tugas pimpinan saja atau ketua saja, tetapi keteladanan hidup merupakan hal yang harus wajib dimiliki oleh semua Bapak Ibu yang percaya padanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, satu firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu berusaha menjadi teladan sesuai teladan Tuhan Yesus dalam hal, mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca ada 20 kalau tidak salah teladan Tuhan Yesus yang ada dalam Alkitab. Saya ambil yang ketiga saja yang sangat penting dalam kehidupan kita bergereja. Yang pertama yaitu tidak pilih kasih terhadap melayani sesama. Jadi di mata Tuhan kita itu semua sama. Yang kedua, berbuat baik dalam melayani sesama kita. Yang ketiga, melayani sesama kita apapun kondisinya, apapun keadaannya Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini saya ambil yang penting yang saya sampaikan pada saat ini. Dan ini wajib kita lakukan Bapak Ibu. Meskipun kita belum masuk ke situ, kita pelan-pelan bisa masuk ke dalam situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu keteladanan lebih baik daripada sejuta nasihat. Itu biasa ada pepatah demikian. Dapat dimaknai bahwa satu sikap, perilaku, perkataan maupun perbuatan bila dilakukan secara nyata akan lebih baik dan akan lebih bermanfaat
daripada 1 juta nasihat yang hanya diucapkan di bibir saja. Tuhan Yesus merupakan contoh keteladanan tentang kasih dengan standar yang sungguh jauh dari apa yang dipandang dunia. Tuhan Yesus pun mengingatkan kita agar menjadi teladan bagi banyak orang di mana Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan dari KJ 337. Tanah air kaya dan subur, lautnya luas, rumputnya mekar, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan sembah yang hanya kami panjatkan kepadamu. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami semua dalam aktivitas saat ini. Kami mengucap syukur atas napas hidup yang masih Tuhan karuniakan. Terima kasih atas tubuh dan jiwa yang sehat sampai saat ini. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa berkumpul di sampaikan dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga di sini, untuk kesehatan Bu Wik yang saat ini sedang lemah. Lindungi dan berkati kesehatan Bu Wik dan Pak Wik agar keluarga di sini merasakan ada kekuatan dan kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak, cucu-cucu dari Bu Wik dan Pak Wik dan keluarganya yang jauh, baik di Solo dan sebagainya. Tuhan berikan perlindungan, penyertaan agar bisa selalu dekat dengan naungan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang pada hari ini tidak bisa datang karena sakit. Berilah kesembuhan juga Tuhan. Tuhan jamah obat-obatannya maupun makanannya, sehingga Tuhan beri perlindungan agar saudara kami ini bisa melewati rasa sakitnya dan bisa berkumpul dengan kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi yang terbeban berat, kiranya Tuhan menolong agar saudara kami ini bisa melewati masa sulit dan bisa menemukan kedamaian dan kasih yang asalnya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Berilah kelancaran dalam studinya agar anak-anak bisa berhasil meraih cita-citanya. Bagi anak-anak yang sudah waktunya mendapatkan jodoh, berilah jodoh yang sepadan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk kelancaran acara hari Minggu kebaktian Padang bersama 3 pepantan. Berikan kelancaran dalam acara tersebut. Tuhan, kami khusus berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkatilah persembahan ini agar bisa jadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini
khususnya GKJW Warujayen. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Lindungi dan sertai para pemimpin kami dari tingkat bawah yaitu RT sampai tingkat tinggi yaitu Presiden, sehingga apa yang mereka lakukan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh keluarga di sini. Berkatilah makanan dan minuman ini agar bisa menyehatkan tubuh kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Demikian Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditabur ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik, kedua. Masa sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpaiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. pulanglah dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Bapa di dalam nama Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya kembalikan ke Bu Yeni. Oke, dipersilakan. Yang terbaik di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua
Jadi kepada Boy, jangan khawatir, Tuhan akan memberi kesembuhan tepat pada waktunya. Yakin dan percaya kesembuhan itu asalnya dari Tuhan. Mujizat Tuhan masih terus ada sampai saat ini. Terus akan terjadi kepada kita, termasuk kepada Ibu. Mari kita imani pujian ini, waktu yang tepat. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh iya, gak pakai kuah. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bos. Mantap bro. Mantap. Oke, nanti jalan. Sampai ketemu, sampai besok. Liku bang. Dek. Baik masuk no dek. Oke. Sampai ketemu besok ya. Ojo gaya-gaya. Udah no, sampai besok ya. Udah selalu udah nunggu. Boleh. Sampai ketemu besok. Sip. Semangat terus. Lamar. Sampai ketemu besok ya. Oke, sip. Hati. Melaku nih cok melaku, Melayu. Melaku ae. Dek. Awas cek. Saya pas running mundur itu. Pas running mundur. Oke, hati-hati jalan.